Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu. Kami percaya Bapa melalui puji-pujian ini dapat menghantar kami bertemu dengan Tuhan. Sekarang tiba waktunya kami seperti Maria yang duduk diam mendengarkan firman-Mu. Firman Tuhan ini bukan sekadar mengisi kognitif kami, tapi firman ini untuk kami bumikan, kami lakukan, dan kami laksanakan. Firman ini bersifat pribadi, bukan untuk orang lain, tetapi untuk kami. Pakai hamba-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mohon maaf ya. Mungkin yang di YouTube atau di Facebook masih bisa nyanyi, ya. Ada teks, tapi syairnya berbeda. Syairnya berbeda. Itulah pentingnya liturgis harus memberikan lagunya kepada multimedia supaya sama lagunya ya. Oke, nggak apa-apa ya, kita kritik sedikit ya. Jangan sakit hati ya. Kita selalu ingin lebih baik. Jadi lagunya harus sama yang ditampilkan sama yang dinyanyikan. Kemudian kembali lagi kita punya persoalan dengan proyektor ya. Mungkin sudah waktunya kita mengganti TV digital gitu ya. Sudah waktunya kali ya. Ini sampahnya udah berapa banyak nih kali ya. Proyektor kita ya. Memang mungkin sudah waktunya pakai TV. Ya nanti kami para pengurus mungkin akan menggumuli itu untuk supaya ibadah kita tidak terganggu dengan hal-hal yang masalah teknis ya. Oke Bapak Ibu sekalian, terima kasih ya untuk ya itu anak-anak ya, jujur ngantuknya jujur ya. Kalau orang dewasa pura-pura ngantuknya ya. Ya temanya awas nabi palsu. Nah, sebelumnya saya akan mengundang Bapak Saudara membaca firman Tuhan yang saya ambil dari Matius pasal 7 ayat 15 ya. Sampai ayatnya yang ke-21. Matius pasal 7 ayat 15 sampai 21, demikian saya bacakan. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, atau pohon-pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi adalah kamu mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa di surga. Yang berbahagia adalah mereka yang membaca, mendengar, dan melakukan firman Tuhan. Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, kemarin kita baru saja kehilangan seorang hamba Tuhan, seorang apologetor atau apologetika, begitu ya. Dia adalah orang yang teriak-teriak di medsos, saudara sekalian, dan dia selalu memperingati, ya. Dia selalu memperingati tentang nabi-nabi palsu. Siapa dia? Almarhum Pendeta Mangapul Sagala. Bagaimana dia mengkritisi seorang pendeta yang tidak percaya tentang Allah Tritunggal. Ya, dia hanya percaya bahwa
Allah Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus itu adalah Allah yang sama, ya. Nah, itu juga pendeta sangat viral sekali, terkenal, dan terjadilah perdebatan. Dia juga mengkritisi banyak pendeta-pendeta lain, saudara sekalian. Saya tidak mengatakan bahwa yang dikritisinya adalah nabi palsu, tapi saya menyetujui beberapa hal yang dikritisi oleh almarhum, bahwa itu benar, bahwa ajaran-ajaran yang disampaikan oleh mereka itu menyimpang dari Alkitab. Artinya ajaran mereka tidak sesuai dengan firman Tuhan. Saudara, memang ada risiko, ya, seperti yang saya katakan juga di Candol Malam, ya saudara sekalian. Kita ini serba salah. Kalau kita lantang, saudara sekalian, menegur orang-orang yang mengajar Alkitab secara salah, kita seolah-olah seperti wasit begitu, ya, atau kita juga dikritik oleh orang, ya. Kita tidak boleh mengadili para hamba Tuhan. Ini kita hamba Tuhan dengan hamba Tuhannya, kita tidak boleh mengadili, apalagi jemaat mengadili hamba Tuhan. Karena memang Alkitab mengatakan bahwa mengadili para hambanya itu adalah haknya Tuhan. Ya, barang siapa memberkati hamba Tuhan, dia akan diberkati. Ada ayatnya. Dan yang mengutuki hamba Tuhan, dan Tuhan yang akan mengutuki. Itu kata Alkitab, bukan kata saya. Saya senang dengan ayat itu, ya. Saya dibela gitu ya, sebagai hamba Tuhan. Oke, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah, saudara, dia dengan keras sekali menegur orang-orang ini, sehingga ia pun dikritik begitu, ya. Ada pro dan kontra. Saya pikir jangan takut ada pro dan kontra, jangan takut orang mengkritiki kita, atau jangan takut ada orang membenci kita. Kalau Anda memang dengan lantang mengatakan kebenaran Alkitab, ya. Oke. Nah, saudara, di dalam ilustrasi gambar itu bagus, ya, ada domba dan serigala begitu, ya. Ya, oh ya, saya bisa lihat, Anda nggak bisa lihat gitu, ya. Ada domba dan serigala. Nah, saudara, serigala berbulu domba. Ya, jadi nabi-nabi palsu itu digambarkan sebagai serigala berbulu domba. Nah, yang nampaknya adalah domba. Kelihatan domba itu tidak berdosa begitu, ya. Mungkin Anda mengatakan, Pak, kok Alkitab selalu menggunakan domba, kenapa enggak ayam jago gitu, ya. Pernah enggak mikir, ya? Kenapa enggak ayam jago? Kenapa burung merpati, lalu domba? Ya, domba itu lebih tulus, ya. Merpati itu tulus, makanya orang menikah itu dikasih lambang burung merpati, ya. Kenapa? Selain tulus, burung merpati juga itu tidak pindah ke lain hati, gitu, ya. Burung merpati itu biar ada jantan yang keren begitu, atau betina yang keren, dia nggak pindah ke lain hati, dia tetap setia. Makanya dikasih lambang, kalau nikah itu ada lambang burung merpati, gitu, ya. Kenapa nggak ayam jago? Ya, ya memang maksudnya adalah binatang ini digambarkan sebagai binatang-binatang yang tulus, terkesan agak bodoh, ya. Bodoh, tulus, kadang-kadang disamakan begitu, ya. Orang tulus dianggap bodoh, padahal enggak, ya, enggak selalu demikian begitu, ya. Nah, saat ini Bapak Ibu sekalian, bahwa nabi-nabi palsu itu mungkin ada di tengah-tengah kita begitu, ya. Mungkin ada di tengah-tengah kita. Mereka itu saudara sekalian seperti domba, seperti serigala berbulu domba, ya, jangan terbalik, ya. Seperti serigala berbulu domba. Nampak dari luar mereka adalah domba yang bersahabat, tetapi sebenarnya mereka adalah serigala yang bisa memangsa umat Tuhan. Dan itu sebabnya saudara sekalian, bagaimana Alkitab itu memperingatkan, ya. Dan Tuhan Yesus juga memperingatkan. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Di Indonesia sendiri saudara sekalian, sekurang-kurangnya dari zaman Belanda sampai hari ini saudara sekalian, ada kurang lebih 600 nabi palsu. Nah, ini di Indonesia nih.
Kalau zaman-zaman Bapak Gereja, Arinius dan lain sebagainya, wah banyak sekali nabi palsu. Dulu mereka adalah orang-orang yang ajarannya Calvin, tetapi kemudian tersesat, tersandung begitu ya, karena filsafat ya, karena tambah pintar bukan tambah baik ya, tambah hancur begitu ya, karena menyimpang seperti itu saudara sekalian. Nah, di Indonesia yang terakhir itu saudara sekalian mungkin pernah dengar namanya Lia Eden ya. Wah, pengikutnya sebentar aja banyak. Ini Lia Eden ini hebatnya kenapa saudara sekalian? Karena dia bisa menggabungkan dua agama atau agama-agama lain. Ya. Misalnya dia pakai salib Kristen, ya. Dia juga berasal dari Muslim begitu. Kemudian dia juga merangkul orang Hindu, orang Buddha dan sebagainya, semua agama satu, yaitu dia nabinya. Hebat nih ya. Hebat gitu ya. Jadi nabi pemersatu bangsa. Gitu ya. Ini luar biasa nih Lia Eden. Ya sudah di penjara, mungkin dia sudah balik kali ya. Itu kalau nggak salah 2015 gitu ya. Baru-baru saja itu top banget dah ya Lia Eden itu ya. Jadi mengapa penting saudara-saudara kita membicarakan tentang nabi palsu itu Bapak Saudara sekalian? Sangat penting sekali. Bahwa dikatakan dalam Matius pasal 24 itu saudara sekalian, bahwa menjelang akhir zaman itu akan muncul nabi-nabi palsu, pengajar-pengajar palsu. Mereka menyesatkan umat Tuhan. Kenapa? Karena mereka adalah agen setan. Mereka adalah agen Lucifer, saudara sekalian. Kenapa? Karena menjelang akhir itu, saudara sekalian, bahwa setan sedang bekerja keras, saudara, untuk apa, saudara? Untuk mengganggu iman orang percaya. Setan gak mau mati sendiri di neraka, dihukum. Dia perlu banyak orang untuk menjadi pengikut-pengikutnya. Dan itu sebabnya, saudara sekalian, dia sedang bekerja keras. Setan di akhir zaman ini sedang bekerja keras. Teman-teman di karismatik banyak berbicara tentang poin ini. Setan sedang bekerja keras di akhir zaman. Tapi orang Kristen di akhir zaman banyak yang tertidur. Empuk jadi ya. Ini makanan empuk gitu ya. Nah, Bapak Ibu ini. Jadi apa? Yang pertama alasan kenapa kita membicarakan tentang nabi palsu itu, yang pertama saudara sekalian, Tuhan Yesus sudah memperingatkan. Menjelang akhir zaman itu, waspadalah. Saya rasa Bang Napi itu menggunakan ayat Alkitab, kata waspadalah. Ya. Waspadalah, berawas-awaslah. Dan peringatan kepada para hamba Tuhan, supaya mereka juga berawas-awaslah dengan ajaran mereka. Nanti kita lihat bahwa palsu itu bisa berarti, saudara sekalian, ajarannya tidak sesuai dengan firman, itu palsu. Atau saudara sekalian bahwa apa yang diajarkan dengan cara hidupnya itu berbeda, itu juga palsu. Itu yang disebut kata palsu. Nah kemudian saudara, palsu berarti tidak orisinal. Nanti kita lihat lebih jauh apa itu kata palsu itu. Saya memberikan alasan yang kedua mengapa bagian ini penting kita bicarakan. Yang pertama karena Tuhan Yesus sudah memperingatkan, itu yang pertama. Yang kedua, mereka mudah menyesatkan umat. Kenapa nabi-nabi palsu ini saudara sekalian mudah untuk menyesatkan umat Tuhan saudara sekalian? Kenapa? Nabi asli nggak didengar. Nabi palsu banyak sekali pengikutnya. Nggak heran kalau jemaatnya bisa ribuan ya. Jemaatnya begitu banyak sekali gitu ya. Nggak heran. Kenapa Bapak sekalian? Karena nabi palsu itu saudara sekalian berbicaranya saudara sekalian tidak pernah menegur dosa. Dosa itu tidak ditegur, tidak diperingati. Coba di sini kita nih. Ya maaf ya. Ada aja pemudi kita hamil duluan, rame pasti, rame. Ya. Wah, kenapa? Karena sesuatu yang aneh. Ya, dianggap apa? Aib, dianggap sesuatu yang tidak baik gitu ya, yang nggak boleh terjadi. Ya, makanya kalau pacaran jangan masuk kamar dan kunci kamar berduaan. Kata Alkitab, roh penurut, daging lemah. Ya, hati-hati ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, nabi palsu itu sebenarnya mereka tidak menegur dosa, lebih banyak berbicara tentang kesuksesan dunia. Lebih banyak bicara tentang kesuksesan dunia. Orientasi ajaran mereka adalah
bagaimana bisa survive di dalam dunia ini. Itu ajarannya. Ya. Bagaimana bisa memenangkan dunia ini, saudara sekalian. Menang dalam dunia, tetapi mereka gagal di dalam kehidupan kerohanian mereka. Itu senang dengarnya. Bahkan banyak sekali para hamba Tuhan sekarang, saudara sekalian, mereka tidak lagi mengajarkan Alkitab dan khotbah yang secara hermeneutika, eksegesis dan lain sebagainya. Mereka lebih banyak mengajarkan, saudara sekalian, tentang apa? Motivasi. Motivator ini sudah begitu laku sekali, saudara sekalian. Kenapa? Karena para motivator itu yang tadinya ada di perusahaan-perusahaan, mereka sangat fasih berbicara, pinter ngomong, saudara sekalian. Punya pengetahuan segudang, saudara. Dan itu menarik. Kalau dibumbuin sedikit ya dengan 1-2 ayat begitu, wah seru, gitu ya. Para motivator ini, saudara sekalian, mereka mengabaikan, saudara sekalian, jabatan-jabatan gereja itu. Bahkan kami para hamba Tuhan saat kami menyampaikan firman Tuhan pun kami harus memperhatikan pakaian kami. Saya dulu, ini ada Sharon ya, lepas pulang nih dari STT Iman. Dulu saya waktu di STT Iman itu, kalau khotbah minimal pakai dasi, baju putih pakai dasi, itu minimal. Ya, ibu asrama kami waktu itu mengatakan, harus ada yang bisa membedakan kamu hamba Tuhan atau hamba hantu. Ya, harus ada bedanya, bajunya aja udah kelihatan. Nanti dari ngomongnya juga kelihatan, dari bajunya kelihatan, dari penampilan fisiknya kelihatan, ngomongnya kelihatan, karena rohaninya perlu pembuktian, nggak bisa kelihatan toh. Jadi fisiknya dulu begitu, saudara sekalian. Sampai hal detail seperti itu pun diperhatikan, Bapak Ibu. Saudara, mereka mengklaim bahwa mereka adalah nabi pada zaman ini. Mereka bernubuat dan nubuat yang luar biasa. Memang saudara sekalian, nabi pada zaman perjanjian lama, saudara sekalian, mereka bernubuat. Jangan lupa para nabi itu sebenarnya mereka adalah corong Allah. Nabi adalah mulut Allah. Dia akan menyampaikan apa yang Allah mau sampaikan, bukan apa yang dia mau katakan. Kalau apa yang Allah mau katakan kepada umat Tuhan, maka saudara sekalian, kalimat-kalimatnya, nubuat-nubuatnya, berita yang disampaikan oleh nabi pasti tidak semuanya menyenangkan telinga umat Tuhan. Itu yang gak enak. Kenapa? Karena nabi akan menegur dosa. Nabi akan berbicara, saudara sekalian, tentang kekudusan, kesucian, bagaimana menjauhkan dosa, tidak kompromi dengan dosa. Itulah nabi yang sejati. Yeremia, saudara sekalian, pada waktu dia bernubuat tentang orang-orang Israel yang ada di pembuangan di Babel, Yeremia mengatakan bahwa kamu di situ akan lama, kamu akan 70 tahun di situ sampai penghukumanmu selesai. Kenapa kamu dibuang ke Babel? Oleh karena dosa-dosamu dan pemimpin-pemimpinmu gak beres semuanya. Itu sebabnya kamu ditawan oleh Nebukadnezar, dan selama 70 tahun tidak ada orang yang bisa mengeluarkan kamu dari situ. Itu berita yang gak enak. Tapi nabi-nabi lain mengcompare dari berita itu, bahwa kamu akan pulang, kamu akan ini, kamu akan ini. Beritanya berbeda. Berita nabi asli itu mereka menderita. Itu sebabnya Yeremia mengatakan bahwa kamu di sana bangunlah rumah, lalu jadilah berkat di situ. Ya, usahakan kesejahteraan kota, meskipun kamu itu ditawan, jadi berkat. Oh, beda. Sangat beda. Seorang Amos, Nabi Amos, saudara sekalian, dia seorang peternak dan pemungut buah ara, saudara sekalian. Dan Tuhan mengatakan, Amos, pergilah kamu dari Yehuda, bernubuatlah di kerajaan Israel di utara. Apa yang dibuatnya? Bahwa raja akan mati. Itu kan gak enak beritanya. Enaknya kalau Nabi itu mengatakan raja akan hidup, kamu akan makmur, kamu akan kaya. Enak gak berita itu? Enak ya. Tapi kalau bilang raja kamu akan mati, enak gak?
Enak nggak kalau saya bilang, Pak Wisnu kamu akan diberkati? Enak kan? Wah haleluya. Pak Wisnu kau akan mati. Nggak enak kan dengarnya saudara sekalian? Nggak nyaman. Nabi asli akan ngomong yang sebenarnya. Kamu akan mati. Itu sebabnya nabi-nabi palsu yang ada di Israel. Kami ini nggak kekurangan nabi di sini. Ngapain kamu datang kemari? Makanya dia mengatakan, hei kamu nabi palsu. Nabi asli dibilang nabi palsu kali ya saudara sekalian. Pulanglah kamu. Ngapain kamu cari makan ya di sini? Pulang. Bernubuatlah di Yehuda. Ya di sana kamu asli dari sana. Nggak usah bernubuat di sini. Nubuat kamu tuh nggak enak di kuping. Pengkhotbah sejati saudara mungkin tidak enak di kuping Anda karena dia akan menegur dosa Anda, mengkritik Anda, enggak meninabobokan Anda. Saudaraku yang kasih, itu saudara sekali yang terjadi. Nabi Tuhan menegur raja. Sekarang ini banyak orang saudara menjadi nabi. Padahal nabi sudah tidak ada. Lalu mereka mengatakan, iya kami bukan nabi seperti zaman dulu. Seperti Adam, Hawa, Daniel, Daud. Kami ini punya karunia nabi. Wow. Kami bukan nabi tapi kami ini punya karunia nabi. Itu sebabnya kami punya karunia nabi maka kami bisa bernubuat. Nubuat apa lu buat-buat? Ya saudara sekalian. Beritanya enak didengar. Khotbahnya enak didengar karena meninabobokan, tidak pernah menegur dosa. Bicara tentang kesuksesan. Saudara, itulah bedanya nabi asli dan nabi palsu. Bahkan Amos itu mengatakan apa saudara sekalian dengan hati dia mengatakan, aku ini bukan seorang nabi. Orang keranjingan pengen jadi nabi. Kenapa kalau nabi itu dihormati, nabi itu disegani, nabi itu didengarkan? Amos mengatakan, aku bukan seorang nabi. Aku hanya peternak dari Tekoa dan aku ini hanyalah pemungut arah. Oh, rendah hati sekali. Karena yang menjadikan Amos nabi bukan aku mau jadi nabi. Yang menjadikan Amos nabi adalah Tuhan yang menghendaki Amos jadi nabi. Itulah yang sebenarnya. Bukan aku yang mau jadi nabi, tapi Allah yang mau mengangkat Amos menjadi nabi. Semua nabi itu sudah dipanggil oleh Tuhan. Ada yang dipanggil sejak dari kandungan. Ada yang dipanggil dengan cara seperti Musa. Semuanya dipanggil. Daud dipanggil, semua dipanggil. Semua dipersiapkan, semua dikuduskan oleh Tuhan. Itulah nabi-nabi asli. Itu sebabnya mereka punya power, mereka punya otoritas daripada Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Bukan nabi kaleng-kaleng. Saudaraku yang kasih. Seorang nabi, saudara sekalian, dia tidak menyelewengkan firman Tuhan. Seorang nabi tidak menjual firman Tuhan demi materi. Itulah nabi. Nah saudaraku yang kasih dalam Tuhan, nabi akan mengatakan apa yang sebenarnya. Itu memang tidak enak di kuping. Bahkan pada waktu dia menyampaikan pun dia takut dan gentar. Saudara sekalian, kenapa? Karena apa yang disampaikan belum tentu dia mampu melakukannya. Itu sebabnya kami tahu saudara sekalian bahwa apa yang kami khotbahkan itu saudara sekalian kami masih belum bisa melakukan itu. Tetapi itulah idealisme kami untuk kami lakukan itu. Seperti Yeremia saudara sekalian, bagaimana saudara sekalian dia dipersiapkan menjadi seorang nabi. Kita hamba-hamba Tuhan juga saudara. Meski Tuhan tidak berkata, Yopi pergilah ke seminari, sekolahlah di sana. Tidak ada suara seperti itu, bos. Tetapi jalan kami saudara sekalian, entah bagaimana caranya, mungkin Sharon, mungkin Shalom juga saudara sekalian caranya yang aneh dan ajaib. Kami dipimpin oleh satu keadaan, oleh satu situasi sehingga kami tiba di seminari, kami mengikuti pendidikan itu saudara 45 tahun. Gak tahu, orang ketawain kita. Saya pun diketawain.
Hah, si Opi mau jadi hamba Tuhan. Tapi kami sadar kami bukan nabi. Kami bukan nabi. Kami bukan nabi, kami bukan rasul. Tapi kami menyampaikan apa yang perlu disampaikan oleh firman Tuhan. Karena dikatakan oleh firman Tuhan, beritakanlah firman Tuhan itu. Baik waktunya baik, baik waktunya itu tidak baik. Sampaikan. Tidak boleh dikorup. Firman Tuhan itu tidak boleh dikorup, Bapak sekalian, untuk apa? Menyenangkan telinga. Dikorup bisa berarti sengaja maupun tidak sengaja. Itulah nabi palsu. Jadi mengapa Bapak sekalian kita perlu membicarakan ini? Itulah sebab menggunakan kata awas nabi palsu. Karena Yesus mengatakan waspadalah. Yang ketiga, banyak orang saudara sekalian demam menjadi nabi itu yang tadi saya katakan saudara sekalian. Orang berlomba-lomba mengklaim dirinya nabi. Sampai tadi saya katakan dari zaman Belanda sampai hari di Indonesia saja sudah ada 600 nabi mengklaim dirinya nabi. Itu kalau di medsos banyak orang menjual agama. Trik sulap, permainan sulap begitu ya. Dia bilang ini sakti. Ya, mukjizat dari Tuhan. Sehingga ramailah begitu Bapak. Kira-kira seperti apakah nabi palsu itu Bapak Saudara sekalian? Maka yang pertama kita lihat pasti ajarannya sesat. Tapi kita nggak buru-buru ya menghakimi orang ini sesat begitu ya. Kita harus lihat dulu. Tadi kita udah baca Alkitabnya, dari buah-buahnya kamu akan lihat. Tidak mungkin pohon yang baik menghasilkan buah yang buruk. Pohon yang baik pasti menghasilkan buah yang baik. Dari buahnya lah kamu akan bisa melihat. Yang kedua, mengajarkan sesuatu tapi dia sendiri tidak melakukannya. Tunggu dulu ya. Ini maksudnya apa saudara sekalian? Mungkin dia belum bisa melakukannya. Setuju. Tapi rendah hati dong. Ya, kamu belum bisa. Ya. Karena apa saudara sekalian? Ukuran yang sama yang engkau timpakan kepada orang lain, maka hal yang sama Tuhan akan hukumkan kepadamu. Yang ketiga saudara sekalian, nabi-nabi palsu ini saudara sekalian, sumber beritanya adalah dari dirinya sendiri. Ya, dari dirinya sendiri. Sementara nabi asli sumber berita dari Tuhan. Kalau kita sumber berita dari mana? Dari Alkitab. Kalau dulu mereka mendapat inspirasi, iluminasi dari Tuhan. Mereka bisa bercakap-cakap dengan Tuhan dengan cara yang berbeda-beda. Yang keempat, tidak memiliki otoritas atau kuasa. Nabi palsu ini tadi saya katakan tidak punya otoritas dan kuasa. Tetapi nabi asli mereka punya kuasa. Ya. Kemudian yang kelima, saudara sekalian, dia dipilih, ditetapkan, dikuduskan oleh Tuhan. Itulah nabi asli. Itu sebabnya diperingati awas nabi palsu. Dan saya akhiri dengan kesimpulan demikian, Bapak Saudara. Jadi bagaimana sikap Anda dan saya, sikap gereja dengan nabi-nabi palsu ini yang berkeliaran di luar sana? Bukan ukuran gerejanya besar, jemaatnya banyak. Ya, justru kalau gereja yang negurin dosa terus, itu jemaatnya jadi sedikit. Kenapa? Baru dosa dikit ditegur, dosa sedikit ditegur gitu ya. Salah sedikit ditegur gitu kan. Waduh. Ya, itu yang jadi susah begitu ya. Makanya pada pergi kali ya. Nah, Bapak Saudara, yang pertama saudara-saudara, kita harus waspada dengan orang-orang yang mengaku dirinya nabi. Ini kita harus waspada. Ini menjelang akhir zaman, tadi saya jelaskan banyak sekali orang ngaku-ngaku nabi ya atau rasul. Waspada kepada mereka. Yang kedua, awasi ajaran kita. Awasi ajaran mereka yang mereka mengajarkan, apa yang mereka ajarkan. Lihat, sesuai nggak dengan Alkitab? Kalau nggak sesuai, tolak. Ya, kalau nggak sesuai. Yang ketiga, apakah dia mengkhotbahkan tentang Yesus? Kita perhatikan khotbahnya. Ada ngomong tentang Yesus nggak? Ada, perhatikan khotbahnya, apakah dia menegur dosa? Perhatikan khotbahnya, apakah dia berbicara tentang kekudusan, kebenaran, moral, etika? Apakah dalam khotbahnya ada bicara tentang penginjilan? Ya, jadi
kita punya takaran gitu saudara. Orang yang berkhotbah itu yang mengaku nabi atau rasul itu punya nggak? Dia bicara nggak tentang hal ini? Tentang Yesus, tentang Allah Bapa, Allah Anak, bicara tentang dosa, menegur dosa, bicara tentang kekudusan, bicara tentang moral, tentang kebenaran, kesucian, dan bicara tentang penginjilan. Ada nggak itu? Kalau nggak ada itu, kita perlu hati-hati ya. Hati-hati dengan orang-orang yang mengaku nabi. Demikianlah kiranya Bapak Ibu sekalian, kita perlu berwaspada dan biarlah firman ini boleh menjadi berkat buat kita